Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai kegiatan MPLS hari kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan MPLS ini, mari kita mengambil sikap, ambil tangan kanan menyilangkan di dada, dan mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Selanjutnya anak-anak, jangan lupa mengisi absensinya. Linknya sudah dikirim melalui WA oleh Bapak dan Ibu guru. Menyaksikan pengembangan potensi dari anak-anak kita di SMK LP3AC. Contohnya adalah latihan menari, menyanyi, menggambar, dan bermain musik. Marilah kita saksikan bersama.
Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Ya, sekarang kita sudah memasuki MPLS hari yang kedua. Oke, materi hari ini adalah pengenalan macam-macam keterampilan. Wah, ada apa saja sih keterampilan yang ada di SMK LBC Triasi? Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Di hari kedua MPLS ini, kita akan berjumpa lagi dengan Ibu Ii. Ibu Ii akan belajar bersama kalian dan mengenal tentang virus corona. Anak-anak sudah lama ya kita belajar di rumah karena ada pandemi virus corona. Apa itu corona? Corona yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru anak-anak dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu kita mulai dari hidung, yaitu bisa pilek, rasa bersin-bersin, sehingga sampai ke tenggorokan yang menyebabkan kita akan susah untuk menelan atau menelan itu akan sakit. Virus itu tidak kelihatan anak-anak karena virus berbentuk sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Virus hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu ya anak-anak. Jadi kalian harus hati-hati karena virus corona ingat tidak bisa dilihat oleh mata. Kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Gejala dari virus corona tadi kan virus corona itu menyerang gangguan pernafasan dengan gejala demam. Demam itu panas, ini pusing ya. Dengan suhu bisa lebih dari 37 derajat Celcius. Anak-anak sudah pernah kan merasakan sakit panas? Yaitu satu cirinya demam. Yang kedua, batuk flu atau batuk pilek. Anak-anak juga pernah merasakan ya bagaimana rasanya sakit batuk, sakit flu, tidak enak, badannya tidak enak. Buat bernafas juga tidak lega. Buat berbicara terlalu banyak juga nggak enak. Tenggorokan akan terasa gatal. Yang ketiga, gejalanya yaitu letih lesu. Letih lesu itu badannya terasa cepat capek, lemes, mau apa-apa tidak semangat anak-anak, ya. Terus yang keempat adalah sakit tenggorokan. Tadi Ibu di awal sudah bilang, karena virus corona itu menyerang saluran pernafasan.
tenggorokan kita kalau terkena corona untuk menelan sakit, tidak enak rasanya, seperti tercekik begitu. Jadi hati-hati ya. Terus gangguan yang kelima yaitu gangguan sesak nafas. Ini ya, untuk bernafas susah, mau menghirup udara susah, jadinya sesak nafas. Itu adalah gejala dari virus corona. Anak-anak harus ingat ya, tadi ada sakit tenggorokan, demam, batuk dan flu, gejala sakit sesak nafas, dan sakit tenggorokan, letih lesu juga ya. Anak-anak, kalau anak-anak mengalami seperti itu, harus lekas-lekas berbicara kepada orang tua supaya anak-anak diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, bagaimana cara penularan virus corona itu anak-anak? Anak-anak juga harus tahu bagaimana virus corona itu bisa tertular sehingga anak-anak bisa menjaga diri supaya tidak tertular virus corona. 1. Penularannya dapat dari cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Misalnya nih, hajim. Nah, ini anak-anak nggak pakai ini nih, alat pelindung. Nanti ini hajimnya ini, air ludah atau air liurnya bisa menyerang orang lain, menetes ke teman, saudara, atau tempat-tempat yang ada di sekitar anak-anak, itu dapat menyebabkan penularan virus corona. Yang kedua, kontak pribadi seperti berjabat tangan ya, berjabat tangan. Kemarin Ibu juga sudah menerangkan, kita hari ini tidak boleh berjabat tangan dulu ya anak-anak. Melakukan kontak fisik atau berdekat-dekatan itu juga tidak boleh. Kita harus melakukannya dengan ada jarak. Sehingga sekarang kalau jabat tangan bisa dilakukan dengan begini depan, atau begini menundukkan ya, atau saya hello saja, itu untuk menghindari kontak langsung sehingga anak-anak tidak tertular oleh virus corona. Yang ketiga, jangan menyentuh benda-benda atau permukaan benda, takut ada di atasnya ada virusnya anak-anak. Nah, makanya ketika anak-anak pergi atau membuka pintu atau memencet tombol lift, anak-anak menggunakan ini ujung siku. Nah, untuk menekan tombol. Kalau enggak membuka pintu begini ya, tidak boleh dipegang. Kalau misalnya harus memegang, anak-anak harus menggunakan hand sanitizer supaya tidak tertular oleh virus corona. Itu ya anak-anak, cara penularannya begitu. Maka anak-anak harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya anak-anak tidak tertular virus corona ini? Anak-anak, cara mencegahnya yaitu 1. Cuci tangan yang bersih. Kita sekarang harus sering-sering mencuci tangan. Ketika anak berpergian atau memegang benda-benda tertentu, anak-anak harus segera cuci tangan. Jangan malas-malas ya anak-anak. Itu sangat penting sebagai cara untuk mencegah agar tidak terkena virus corona. Setelah itu, makan olahan makanan yang matang, terutama daging dan telur. Daging dan telur harus dimasak benar-benar matang anak-anak, supaya bakteri atau penyakit yang ada di dalamnya bisa mati. Yang ketiga yaitu kita harus rajin mengkonsumsi buah, sayur, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Contoh sayur apa anak-anak? Ayo. Ya, ada sayur bayam, kangkung, buncis, ya masih banyak lagi. Contoh buah apa? Pasti kalian tahu ya, banyak sekali macam buah yang ada di Indonesia ini. Ada buah jambu, buah apa lagi? Kelengkeng, boleh, belimbing, boleh, buah mangga, boleh, banyak sekali ya. Anak-anak bisa mengkonsumsinya setiap hari dengan cara dicuci dulu. Yang keempat yaitu olahraga secara teratur anak-anak. Setiap hari olahraga, tidak harus jauh-jauh ya. Kita harus dapat melakukan olahraga di dalam rumah. Ketika anak berolahraga di luar, jangan lupa menggunakan masker ya. Gunakan masker supaya anak-anak tetap terjaga waktu olahraga. Yang ke berapa anak-anak? Yang kelima ya,
Yang kelima yaitu nafas sesak, demam tinggi, dan lemas, segera periksa ke dokter. Jangan ditunda-tunda anak-anak, sebab penanganan lebih cepat, kita akan cepat tertangani dengan baik dan tepat, sehingga penyakit tidak semakin berat. Jangan lupa kalau terjadi apa-apa, bilang ke mama, papa, atau mbak, sehingga mendapat penanganan yang tepat. Yang keenam yaitu ayo tutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin ya. Kita menggunakan masker ya supaya melindungi ketika kita batuk atau bersin tidak menularkan ke orang lain. Jadi kita kalau batuk dan bersin ketika tidak ada corona juga harus ditutup. Begitu saja anak-anak tentang video atau pembelajaran kita di hari ini di MPLS ini tentang virus corona. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa menjaga kebersihan. Bye. Halo, apa kabar anak-anak? Bapak harap anak-anak semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru yang tentunya dengan sistem yang baru. Nah, anak-anakku, pada kegiatan MPLS kita hari ini, Pak Galih akan menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran di luar kelas yang pernah SMK LBC Triasih kunjungi. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran itu tidak serta-merta hanya berada di dalam ruangan kelas ya anak-anak ya, tapi kita bisa belajar di mana saja. Bahkan di tempat umum lainnya kita bisa belajar. Nah, kali ini Pak Galih akan mengajak anak-anak untuk mengingat kembali beberapa tempat bersejarah yang pernah SMK LBC Triasih kunjungi. Yang pertama, ada Museum Satria Mandala. Pada museum itu merupakan pusat sejarah TNI. Jadi akan terpampang dokumentasi-dokumentasi tentang sejarah perkembangan TNI, sehingga anak-anak dapat belajar banyak dan dapat melihat langsung tentang perlengkapan yang digunakan. Selanjutnya ada Taman Lapangan Banteng. Nah, ini berada di Kota Jakarta juga anak-anak ya. Selanjutnya ada Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Fathahillah. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa dan Keramik ini berada di dalam satu area ya. Area tersebut adalah area Kota Tua Jakarta. Jadi kita dalam satu area dapat mengunjungi beberapa tempat museum. Nah, selanjutnya ada Museum Pancasila Sakti atau biasa kita kenal juga dengan istilah Lubang Buaya. Ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Jakarta dan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Monumen Nasional atau biasa kita kenal dengan Monas. Nah, ini merupakan salah satu ikon Kota Jakarta dan juga negara Indonesia. Nah, anak-anakku, SMK LBC Triasih berada di wilayah DKI Jakarta. Nah, tentunya
DKI Jakarta memiliki beberapa atau banyak sekali tempat-tempat bersejarah maupun tempat-tempat publik yang dapat kita gali informasinya, dapat kita gunakan sebagai sumber belajar ya. Untuk itu, setelah masa pandemi nanti, setelah masa pandemi ini berakhir nanti, kira-kira kita akan pergi kemana lagi anak-anak ya? Nah, makanya anak-anak tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar supaya besok setelah masa pandemi ini kita dapat belajar bersama kembali. Oke? Dadah. Mari anak-anak kita melihat video prestasi dari teman-teman kalian di SMK LB C Triasih. Selamat menyaksikan. Wave Beats Music. Selanjutnya anak-anak jangan lupa mengisi angket ya. Angket sudah dikirim melalui WA anak-anak. Nah, demikian saja kegiatan MPLS kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa.